Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Sebuah komunikasi terjadi dalam dua arah. Satu sebagai penyampai makna, satu lagi sebagai penerima. Dalam proses coaching, peran kita sebagai penerima atau reseptor sangat memainkan peranan penting. Sebelum kita mempraktekkan teknik coaching, kita perlu memahami terlebih dahulu makna yang mendalam dari mendengarkan aktif. Bagaimana rasanya ketika sedang berbicara dengan rekan, namun rekan Anda memotong pembicaraan dengan permasalahannya sendiri? Atau ketika kita sedang menceritakan masalah kita, rekan kita malah melihat keluar jendela dan tidak memperhatikan kita. Malahan, dia sambil bersenandung kecil. Pastinya perasaan ini membuat kita tidak diterima dan tidak dihargai. Perasaan bahwa mereka tak acuh dengan kita. Bapak Ibu calon guru penggerak, coba kita lebih mendalami makna sebuah proses mendengarkan. Mari kita mendalami perbedaan mendengar dan mendengarkan. Pak Rudi, apa yang dimaksud dengan mendengar? Mendengar adalah sebuah kemampuan untuk menerima suara. Mendengar merupakan kegiatan pasif di mana syaraf pendengaran kita berespon langsung terhadap stimuli eksternal. Lalu Pak, apa bedanya dengan mendengarkan? Mendengarkan merupakan proses yang berbeda dengan mendengar. Mendengarkan merupakan proses aktivasi syaraf pendengaran yang dilakukan dengan sadar dan bertujuan. Mendengarkan berarti memberikan perhatian bukan hanya pada cerita, tetapi juga bagaimana cerita itu disampaikan. Memperhatikan pesan verbal ataupun non-verbal. Mendengarkan memerlukan sebuah konsentrasi. Dapat kita bedakan sekarang bahwa mendengar tidak sama dengan mendengarkan. Mendengarkan merupakan sebuah keterampilan yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam menjaga sebuah relasi atau hubungan dan dalam kegiatan mendidik. Mendengarkan memperluas kegiatan mendengar karena kita menaruh fokus pada makna pesan yang disampaikan lawan bicara kita lewat bahasa lisan dan bahasa tubuh mereka, dan bagaimana kita akan berespon. Dalam aksara Cina, kata mendengarkan atau ting digambarkan dengan penuh makna. Aksara ting terdiri dari 5 karakter atau kata yang masing-masing memiliki arti. Kata pertama, berarti telinga. Kita mendengarkan pastinya dengan menggunakan telinga. Yang menarik adalah dalam karakter telinga ini juga terdapat karakter wang yang berarti raja. Ini mengandung makna bahwa ketika kita mendengar, kita harus memberikan hormat pada pembawa pesan layaknya kita mendengarkan seorang raja yang sedang berbicara. Mendengarkan orang lain, memberikan hormat, dan memperhatikan pesan yang disampaikan. Karakter kedua adalah ren, berarti orang. Dan ini merujuk pada pelaku komunikasi, baik sang pendengar ataupun penyampai pesan. Karakter ketiga adalah mu, berarti mata. Ketika mendengarkan, sebaiknya kita juga memandang wajah lawan bicara kita dan melakukan kontak mata. Saat mendengarkan, kita perlu untuk menaruh fokus pada lawan bicara kita dan juga pesan yang disampaikan. Karakter selanjutnya adalah sin, berarti hati. Mendengarkan dengan sebuah niat, sebuah kesungguhan hati untuk melakukan komunikasi dan membantu lawan bicara kita. Dengan 4 karakter ini, telinga, orang, mata, dan hati sudah menjadikan kita sebagai pendengar yang baik.
karena kita berfokus pada isi pesan dan makna dari setiap pesan yang disampaikan. Namun, ada satu karakter lagi yang akan melengkapi kata think ini. Satu guratan horizontal, yi, yang berarti yang esa. Pada kebudayaan Cina kuno, keesaan diibaratkan langit dan bumi yang merepresentasikan Tuhan atau otoritas tertinggi, suatu yang baik dan penuh. Hal ini berarti ketika kita mendengarkan, kita diharapkan untuk membawa kebaikan dan mendengarkan hal baik. Ya, mendengarkan adalah sebuah proses yang memerlukan keutuhan diri. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mendengarkan adalah bagian dari sebuah proses komunikasi yang akan membangun relasi kita dengan orang lain. Karenanya, kita perlu fokus mendengarkan lawan bicara kita. Mendengarkan aktif memerlukan komitmen diri untuk kita melatihnya, sehingga kita mampu menjadi seorang komunikator yang memberdayakan. Mari, Bapak dan Ibu calon guru penggerak, bersama kita berlatih untuk menjadi seorang pendengar yang aktif.